Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Malam, Biba. Hai Ketiwi. Baik. Di sini perkenalkan nama saya Biba. Di sini akan melakukan podcast dan HMM literasi. Dan sini saya ditemani oleh Katiwi. Boleh Katiwi? Halo guys, saya Tiwi, anggota dari Divisi Advokasi Himpunan Mahasiswa Manajemen. Nah, oke. Di sini HMM literasinya akan sedikit mereview sebuah buku yang berjudul Laila Majnun. Yang part bagian versi ini kisah cinta mengguncang dunia. Seperti itu. Dari Ketiwi sendiri, kan pernah membaca buku ini lah. Untuk kita sedikit mereview buku ini kan. Siapa sih penulis dalam buku ini? Terus kapan buku ini ditulis? Jumlah halaman pada buku ini dan kapan versi buku ini diterbitkan atau dicetak lah seperti itu. Jadi sesuai di cover, penulisnya adalah Syekh Nizami Ganjafi. Terus pertama kali ditulis pada abad ke-12. Nizami Ganjafi sendiri merupakan penyair dari yang sekarang kita kenal sebagai kota Azerbaijan. Kemudian juga jumlah halaman versi ini ada 300 halaman dan cetakan pertamanya pada April 2014. Pada versi buku ini. Baik, dalam kisah buku ini kan mempunyai genre romantis lah. Pokoknya kalau tentang Laila Majnun, siapa sih yang tidak tahu Laila Majnun? Judul lah. Ya, bukunya tentang beberapa part buku. Terus boleh tidak kakak review sedikit tentang dalam buku versi ini lah, Laila Majnun, kisah cinta mengguncang dunia. Saya coba cerita sedikit ya tentang Laila Majnun. Langsung dari saat si Kais dan Laila. Jadi awalnya Kais dan Laila ini bertemu di sekolah. Mereka satu sekolah. Disitulah mulai mereka tumbuh, kalau nggak bilang benih-benih cinta lah. Jatuh cinta tentang pandangan pertama ini. Saat remaja itu pertama kali mereka ketemunya di sekolah itu. Kemudian awalnya si Kais ini sebelum ketemu Laila, dia seorang anak yang kalau bisa dibilang cerdas dan cepat tanggap dalam menerima pelajaran di kelas. Namun setelah ketemu Laila, dia sudah kayak apa ya? Pokoknya yang di pikirannya cuma tentang cinta saat ketemu Laila, karena dia sudah terpanah sama pesonanya Laila pada saat itu. Akhirnya mereka PDKT lah pada saat itu, tapi secara sembunyi-sembunyi. Kemudian PDKT mereka sudah tidak fokus ke pembelajarannya mereka. Pelajaran mereka berdua. Orang-orang semua berlomba-lomba bagaimana caranya bisa menjadi hebat. Yang mereka pikirkan hanya tentang cinta. Sampai akhirnya mereka sudah tidak fokus sampai ketahuan lah mereka ini sama gurunya dan dilaporkan ke ayahnya Laila. Dan Laila pun sampai itu dilaporkan, Laila pun tidak disekolahkan lagi sama ayahnya. Langsung ditarik atau apa sebutannya ya? Oke. Tidak disekolahkan pokoknya lagi dia sama ayahnya dan dikurung di rumah karena ditahu di sekolah pun dia cuma main-main, cuma karena cinta lah sama si Kais ini. Dan dia tidak fokus pada pendidikan seperti itu sama sekolahnya. Selanjutnya kemudian dikurung lah dia di rumah si Laila. Dan cobaan pertama perjuangan kisah cinta mereka itu menahan rindu. Aduh, berat sekali. Mereka cobaan pertamanya itu menahan rindu si Kais di rumahnya dan si Laila dikurung juga di rumahnya dan tidak dapat bertemu dan tidak bisa bertemu sampai akhirnya sudahlah si Kais mulai kesana kemari lontang-lanting menyebut Laila saking rindunya kepada Laila ini dia lontang-lanting sambil bersyair. Ada banyak syair-syairnya di buku ini sambil dia bersyair menyebutkan nama Laila. Dan syair-syairnya ini saking menyebutkan nama Laila terdengar di kabilahnya si ayah Laila, dan itu menurut mereka sama mencoreng harga diri dan mencoreng nama keluarga, karena si Kais orang gila yang tidak memakai lontang-lanting kesana kemari menyebut nama putrinya, putri si seorang raja, kayak itu mencoreng harga diri. Dan
Sudah. Selanjutnya bahwa berarti si Kais ini mulai kehilangan kesadaran diri, tapi bukan mulai kehilangan akal sehat lah. ya, dan dia yang dalam pikiran cuman Laila, pokoknya harus Laila terus lah begitu. Pokoknya dia caranya menyampaikan, medianya untuk menyampaikan rindunya kepada Laila itu dia bersyair dan menyebutkan namanya Laila. Kalau misalnya tuh kok kayak orang kita sekarang, media kita untuk bagaimana rindunya ini bisa teratasi kayak misalnya stalking Instagramnya gitu. Kalau si Kais ini medianya itu dia bersyair dan menyebutkan namanya Laila, dan itu sampai diketahui oleh ayah Laila, terdengar lah di kabilahnya. Selanjutnya bahwa Singkat cerita lagi, akhirnya Syed Omri ini ayah dari Kais. Kais ini sudah sedih lah, kenapa putranya seperti ini sampai kehilangan akal sehat karena seorang wanita. Ini dia berinisiatif untuk meminang Laila. Ini mereka datanglah ke keluarga si ayah Laila ini untuk dengan maksud untuk melamar Laila. Namun ditolak lamarannya karena si keluarga Laila ini sangat menjunjung tinggi harga diri. Yang kayak mereka sudah tahu bahwa, dan kan tadi sudah didengar oleh ayah Laila langsung kan, bahwa dia sudah dia kemana-mana selalu sebut Laila sampai membuat syair, dan itu kedengarannya sampai sudah. Jadi itu kayak dia kayak orang gila, memang betul-betul sudah kayak orang gila Laila. Dan itu kayak karena keluarganya si Laila ini sangat menjunjung tinggi harga diri dan ditolaklah lamarannya. Dia bilang, saya akan menikahkan putriku kepada siapapun asal tidak dengan putramu. Lebih baik kamu fokus untuk menyembuhkan putramu saja dulu, dia bilang gitu ke ayahnya Kais. Akhirnya mereka kembalilah dengan hati yang sangat sedih lah, ya Allah. Walaupun harga diri si ayah Kais pun diinjak-injak karena pada itu kayak kerajaan lebih tinggi lah bapaknya Kais daripada ayahnya Kais daripada ayahnya Laila, lebih tinggi lah derajat keluarganya. Mereka punya harta yang 7 turunan lah ayahnya si Kais ini. Sudah akhirnya karena guna gulana akhirnya si Kais kembali lagi dia ke hutan, ke padang pasir, bukan menjauh dari orang-orang. Dia hanya tinggal sendiri di hutan, di lembah bersama para binatang-binatang. Dia menyendiri pokoknya dia menyendiri di hutan bersama binatang-binatang sambil menyebutkan Laila kayak begitu. Terus karena sedikit cerita lagi, sebenarnya si Kais ini datang melamar Laila 2 kali. Yang pertama tadi itu, terus yang kedua kalinya dia dibantu oleh kerabatnya, itu pangeran. Dia dibantu sama kerabatnya untuk meminang si Laila. Namun ditolak lagi. Karena alasan si Kais ini sudah terlanjur tersebar kemana-mana bahwa dia gila. Pas ini pangeran membantu untuk meminang, karena ditolak akhirnya terjadilah perang antara pangeran itu sama karena dia sudah berjanji dengan Kais, saya akan membawakan Laila untukmu. Karena dia sudah tidak enak hati, jadi terjadilah perang antara pangeran sama ayah Kais. Dan kalah, ayah Laila kalah. Dan dia bilang juga waktu dia kalah, dia bilang, iya saya akan memberikan semua maumu, menikahkan anakku kepada siapapun selain Kais, selain si Majnun ini. Tidak setuju itu, dia tidak restu sama Kais lah. Majnun. Berarti di sini sudah 2 kali dia lamar, tapi ditolak oleh ayah Laila, dan lamaran terakhir pun dibilang saya sampai perang pun sampai selesai perang ya. Berarti sampai selesai perang pun ayahnya si Laila tetap kekeh. Memang ayahnya Laila ini dikenal kayak tetap dengan pendiriannya, tidak bisa goyah berarti. Selanjutnya kenapa sampai akhirnya kan mereka tetap ditolak ini sama ayah Laila. Selanjutnya apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu ya hati Kais malah semakin sakit dan dia akhirnya dia lari ke hutan lagi, kembali ke hutan lagi. Baru
terdengarlah si Laila ternyata sudah dilamar, dia dijodohkan, namanya Ibnu Salam. Ini Laila menikah sampai akhir hayat suami Laila Ibnu Salam, dia tidak memberikan kehormatannya kepada si Ibnu Salam itu. Wow. Saking Saking dia cintanya menghargai juga ke Kais. saking dia cintanya ke Kais. Dia tidak memberikan kehormatannya kepada, dia tidak mau disentuh sama suami. Kalau dipikir suaminya dia susah, jadi suaminya dia tidak mau disentuh. Setelah ini Ibnu Salam meninggal, suaminya Laila meninggal, Laila mulai sakit-sakitan gitu, sakit-sakitan, dan akhirnya Laila pun juga ikut meninggal. Setelah Laila meninggal, Kais bukan main sedihnya, dia sudah langsung berlari ke makamnya Laila. berarti Makamnya Laila betul-betul langsung, dia dari hutan tidak pakai sendal, langsung berlari ke makamnya Laila, menangis. jadinya seorang Kais yang sangat jatuh cinta. Karena abis itu pun dia habis ditinggalkan oleh ayahnya, jadi kayak double kesedihannya si Kais ini sudah ayahnya Laila lagi, Pak, cinta pertama seorang Kais. Akhirnya dia memeluk makam Laila sampai akhirnya orang sadar dia ini sudah tidak ada, sudah meninggal saat sisa tulang belulangnya yang memeluk makam Laila itu. Sampai dan berarti selama Kais datang ke makam Laila untuk berziarah, orang pun tahu bahwa ini Kais, dia bahwa Panjenengan, karena cerita mereka ini kayak sudah tersebar luas di daerah-daerah sekitar itu, dan mungkin sudah banyak yang tahu lah, dan mungkin maksudnya kan sudah meninggal, Laila pun sudah meninggal juga, jadi dibiarkan sampai ternyata sampai tulang belulang bahwa sadar dia sudah tidak bernyawa. Orang sadar kalau si Kais ini sudah tidak bernyawa. Oke, tadi kita sudah dengar nih KTW review bukunya dari awal Laila dan Kais bertemu sampai Kais dan Laila pun meninggal, dipisahkan oleh kematian akhirnya. Nah, dari hasil review KTW pasti teman-teman punya rasa penasaran lah, kayaknya saya harus baca buku ini, tapi versi yang ini, dan kayaknya buku ini ternyata keren, bahas cinta-cinta, apalagi kan di zaman sekarang pasti relate lah sama teman-teman yang nonton, yang ternyata buku ini tentang bahas cinta-cinta loh. Tidak semua tentang cinta, tapi pengorbanan, pokoknya seperti itulah. Seperti itu tentang buku ini. Terus saya akan mau bertanya lagi ke Kak ini, bagian mana yang kekurangan, ada kelebihan dalam buku versi ini lah? Tentu ya, pasti ada, dalam setiap buku pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Dari yang menurut saya baca, kelebihan dari buku ini, si pengarangnya mampu menggambarkan suasana yang ada di buku ini secara detail. Jadi si pembaca benar-benar melihat kejadian itu di depan mata. Baru kayak ada sajak-sajak yang bikin kita yang pembacanya bisa kayak tersentuh lah untuk membaca buku ini. Kemudian kelemahannya, ada beberapa bagian yang tidak menyebutkan detail umur Kais dan Laila, usia Kais dan Laila. Itu jadi kayak cuma dibilang seorang remaja yang sedang dimabuk cinta, tidak disebutkan usia Kais dan Laila pada saat itu berapa. Lalu kayak ada sajak yang terlalu mendalam sehingga kayak kita harus baca berulang-ulang kali dulu untuk bisa dimengerti, untuk bisa paham. Baik, itu tadi kekurangan kelebihan dari satu buku ini. Ternyata dalam buku ini kekurangannya bahwa tidak disebutkan umur dari Laila pun maupun dari Kais sampai mereka meninggal, dan dijelaskan bahwa mereka dari remaja bertemu, jatuh sampai cinta, akhirnya menjatuh cinta, meninggal sudah tua pun tidak dijelaskan berapa umurnya, usianya pada saat itu. Terus yang kedua kekurangannya ada beberapa sajak-sajak yang artinya cukup mendalam. Jadi kalau kita mau coba paham harus dibaca berulang kali. Kalau saya harus baca ulang-ulang kali untuk bisa paham sajak-sajak yang ada di buku ini. Berarti dalam buku ini ada tuh sajak-sajak yang maksudnya bagaimana nih? Jadi harus diulang-ulang lagi, harus dibaca 1, 2 atau sampai 3 kali baru sampai maksudnya begini. Ternyata maksudnya seperti Terus
kelebihannya membawa seorang pembaca sampai orangnya mampu membawa seseorang untuk membaca buku ini kayak menggambarkan secara detail begini dan kita pun pasti tadi teman-teman juga dengar kan nonton awalnya KTV untuk mereview buku ini sampai rasa penasaran itu ada, ternyata teman-teman bisa tersugesti lah, bisa menggambarkan ini buku begini langsung begini, kenapa ya? Akhirnya kak teman-teman juga penasaran dan akhirnya mau membaca buku full ini. Selanjutnya perasaannya muncul ketika membaca kutipan menarik dalam buku versi ini lah, ada tidak? Karena buku ini banyak syairnya, jadi bukan perasaan sih, saya lebih kayak ternyata makna dari syair ini begini. Jadi ada salah satu syair yang maknanya itu tentang keteguhan hati. Saya boleh baca syairnya? Boleh. Aduh, Baca syair ini makanya gini lah. Sebuah waktu terus berlalu, usia makin bertambah, namun jiwaku yang terbakar rindu belum sembuh jua, bahkan semakin parah. Bila kami ditakdirkan berjumpa, akan kugandeng lengannya, berjalan bertelanjang kaki menuju kesunyian, sambil memanjatkan doa-doa pujian. Cinta, kasih, dan sayang telah menyatu, mengalir bersama aliran darah di tubuhku. Cinta bukanlah harapan atau ratapan, walau tiada harapan, aku tetap mencintainya. Sampaikan salamku pada dia, wahai angin malam. Katakan aku tetap menunggu hingga ajal datang menjelang. Maksudnya pelajaran yang bisa diambil dari syair ini adalah bahwa cinta itu efeknya kesetiaan. Orang yang cinta pasti setia. Terus kenapa ada orang yang tidak setia? Biasanya karena yang dia harapkan dari yang dicintai itu, dari orang yang dicintai itu, karena yang dia harapkan dari yang dicintai tidak muncul. Jadi ketika ada harapan-harapan selain cinta itu berarti ada pamrih-pamrih. Kalau masih ada pamrih-pamrih berarti belum cinta yang tulus. Bibat paham? Agak sedikit. Cinta bukanlah harapan atau ratapan. Walau tiada harapan aku tetap mencintainya, kata si Kais. Jadi kalau memang benar itu cinta, tidak usah ditanya, pasti akan setia. Seperti itu bahwa ada sampai nanti tidak setia berarti belum cinta atau cintanya sudah hilang. Jadi pelajaran juga itu. Jadi cinta ini berefek kesetiaan, karena kesetiaan keteguhan hati si Kais ini kepada si Laila. Bahwa ternyata di dalam buku ini ada satu syair yang menurut Kartiwi itu seperti ini cinta maknanya yang bisa saya ambil. Ya, bahwa cinta itu jangan ditanya lagi, kalau cinta berarti setia. Kalau tidak setia berarti cintanya pun sudah hilang dan berarti belum cinta, maksud dan cintanya pun sudah hilang. Dan kalau dia cinta, kalau dia mempunyai harapan atau ratapan, berarti dia tidak cinta. Seperti itu. Makanya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sedang mabung-mabungnya kayaknya cinta ini, bolehlah dibaca satu atau mungkin bisa jadi kayak apa ya? Banyak lah pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari novel Laila Majnun ini untuk kita jadikan pelajaran-pelajaran. Satu pandangan dari kisah cinta Laila dan Majnun. Terus mengapa topik atau buku ini penting untuk diangkat? Terus nilai-nilai apa yang ada dalam buku versi ini? Kalau kita bahas tentang masalah ini pasti banyak ya, misalnya yang bisa diambil dari buku Laila Majnun ini. Dapat dilihat tentang tidak mampu dan sulitnya mendefinisikan cinta ini melalui kata-kata. Melalui novel ini kita dapat lihat tentang tidak mampu dan sulitnya cinta mendefinisikan cinta melalui kata-kata. Logika tidak bisa memahami cinta karena cinta berada di luar batas kata-kata. Jadi makanya kalau ada orang yang mengandalkan rasio, dia akan menyebut cinta itu seorang pencinta itu sebagai orang gila. Jadi misalnya kayak Majnun ini gila karena Laila meninggal karena Majnun. Maksudnya jadi kayak pelajaran berharganya banyak orang yang melihat masalah cinta itu ingin dicintai, padahal seharusnya dua-duanya itu bukan sebagai masalah itu kita mencintai, maksudnya bagaimana ya? Masalah itu ada dari dalam masing-masing yang mencintai dan dicintai lah.
seperti itu juga. Jadi kayak masalahnya tuh kemampuan orang untuk mencintai. Kayak misalnya selama ini orang selalu mempermasalahkan bagaimana supaya dia bisa dicintai, bagaimana supaya bisa dia menarik lah. Kayak misalnya untuk mencapai tujuan itu, dia mencoba kayak laki-laki, dia mencoba untuk sukses supaya bisa dicintai perempuan. Kalau perempuan kayak dia bersolek atau dia dandan segala macam supaya bisa menarik perhatian laki-laki dan dicintai. Dan Laila Majnun tidak memaknai itu. Mereka memandang cinta sebagai cinta, bukan cinta karena nafsu. Dan mereka cintanya pun sampai dibawa mati. Dan mereka tidak pikir, walaupun akhirnya kisah cintanya berakhir tragis. Berakhir tragis karena ayahnya Laila tidak merestui mereka. Dan akhirnya mereka pun sampai akhir hayat pun tidak bisa bersama-sama. Jadi Laila dan Majnun sampai akhir pun tidak direstui. Berarti cinta mereka ini terhalang restu orang tua. Bisa dikatakan kayak begitu karena ke ayah Laila ini sangat memegang teguh harga diri. Karena sudah tersebar luas lah ini si Kais yang gila. Dia memegang harga dirinya, takut mencoreng nama keluarga. Jadi dia kayak, saya tidak akan pernah mau menikahkan anakku kepada kamu, si gila. Dan dia sangat memegang tinggi harga diri ayah Laila ini. Padahal kalau dipikir si Kais ini dari keluarga yang berada, maksudnya kayak dia dari kerajaan yang lebih tinggi derajatnya daripada keluarga si ayah Laila ini. Kalau dipikir. Oke, itu tadi review dari Kak Tiwi. Bersama Kak Tiwi lah untuk tentang buku Laila Majnun yang 4 bagian ini, kisah cinta menguncang dunia. Sedikit kesimpulan mungkin, memang benar cinta itu segalanya bagi remaja, apalagi remaja sekarang lah. Terus cinta itu menjadi racun sekaligus obat. Waduh, gimana nih? Racun nih tapi jadi obat juga kan? Dia penyembuh. Aduh, dia penyembuh. Terus sakit hatiku. dengan cinta kita bisa merasakan indahnya dunia. Tapi cinta juga bisa mengalami penderitaan dan tidak terukur lah, seperti itu. Ya. Kalau dari Kak Dewi sendiri, kesimpulan dari buku ini? Ada satu kata-kata dari Majnun. Waktu itu dia sudah banyak sekali dapat nasihat dari orang-orang yang bilang kenapa harus sampai segitunya sama Laila sampai gitu. Dia bilang begini, orang-orang yang tidak merasakan penderitaan, mereka tidak akan pernah menikmati kesenangan. Orang-orang yang tidak pernah dihimpit kesedihan, mereka tidak akan sanggup memahami hati yang sedang merana. Jadi kayak, maksudnya pada dasarnya cinta itu suci dan kita harus jaga kesucian. Dan Laila Majnun ini memegang prinsip itu. Dan jadi, ya seperti itulah. Ada juga quotes dari Sujiwo Tejo. Dia bilang begini, cinta itu tidak, kalau masih ada karena itu bukan cinta, itu kalkulasi. Wis. Jadi cinta itu kalau luas lah makna cinta ini. Kalau misalnya kita mau bahas cinta lebih dalam lagi. Dan oke, sampai sini saja podcast atau HMM Literasi kita hari ini. Bahwa cinta itu tidak dapat diukur. Cinta itu luas lah, luas makna akan luas kalau misalnya kita dari diri seorang. Sekian dari saya dan Kak Tiwi. Terima kasih Kak Tiwi sudah mau review buku ini, buku Laila Majnun. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.